Dapat lincang kanan gerak. Hormat gerak. Nah, ini aduh, maaf ya. Ini pernah patah nggak? Nggak pernah. Oke, siap. Ini di gini aja, Mbak. Awas nariknya jangan ke sini. Ini kalau begini ya kan. Walaupun segede apapun badan kakak tetap ada. Doyong. Ini jangan begitu ya. Jadi nariknya ini harus posisinya lempeng ya. Tempel di sini. Ininya rapat tetap. Sok kuatin tenaganya, keluarin tenaganya. Begini aja, Mbak. Yuk kan. Balik ke kekuatan. Oke. Lengit. Ya, ini Itu diaduk dulu nggak, Pak? 12. Nggak diaduk dulu. Gak usah lewatin ya. Oh, nggak usah. Bismillah ya langsung. Duduk sayang, duduk. Duduk aja kamu. Anak kecil aja baru Kai. 9 tahun lah ya. 9 tahun bisa 10, 11 itu kan masih anak kecil. Digini aja ya. Dinaik 1, 2, Ayo hitung anak-anak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berdiri lagi kayak tadi. Iron Man. Jadi Iron Man. Ini bukan kayak saya. Ya, oke, kayak tadi. Ya, jangan kaget ya. Ini apa nih? Jangan dulu. Primbon. Nih, oke ya, 1, 2, 3. Oke, Tapi kan nggak ya jatuh, kan? ya? Oke, ini lebih kenceng ya. Benar atau tidak? Ininya tetap rapat, Pak. Ininya begini, benar atau tidak? Sama. Gimana, Mbak? Keseimbangannya luar biasa. Ini yang banyak. Tenaga dalam. Ketiga ya. Tekan. Tekan ke bawah. Ini Oh, waduh. Banyak. Ye, tepuk tangan dulu. Iron Man. Berubah jadi Iron Man. Oke ya. 1, 2, 3. Oke ya. 1, 2, 3. Iya, benar gak? Nah, bapak dan eleh. Sampai luar biasa. Jadi ngos-ngos. Tepuk tangan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ininya begini, Pak. Nah, ini kan sebelum dan sesudah. Nanti sebelum minum seperti ini, sesudah minum seperti apa? Kan gitu ya, Pak. Oke, ayo, Pak. Kayaknya keker banget ini. Ininya tetap rapat, Pak. Keseimbangan Bapak. Coba yang di belakang saya lihat. Pak, apa ya? Di belakang. Oh, sok. Ini soalnya nih. Jangan Iya. ditahan dulu. Jangan ditegang ke Jangan. Nah ini Pak ya, sok. Oke ya Pak. Untuk menang tenaga ya Pak. Pang Rosso ya, yang kuat. Siap. Oke ya Pak, di gini aja Pak. 1, 2, 3 ya kan, loyor ya. Dan nggak Pak? Lagi Pak. Ini aja Pak, di situ aja. Stop, ya kan, loyor ya. Oke, bapaknya begini. Nah, ininya rapat. Nah, ininya diangkat Pak ya. Sok tekan. Tekan Pak, bawah. Jangan, pokoknya Papa begini. Begini aja. Jangan. Tapi sambil tekan ke bawah ya. Not. Ke bawah pendek. 1, 2, 3 terus. Nah, nggak ada ya. Oke. Terus bapaknya nggak ke sana. Iya nggak apa-apa Pak. Bukan lucu nih. Nggak apa. Oke. Bapaknya begini. Ya. Ini pernah patah nggak? Nggak pernah ya. Ya udah. Oke. Tahan ya Pak. Anggap aja ini kan lagi nyangking mau ke bocah dengan zaman semana. Oke. Iya, begini Pak. 1, 2, 3. Oke ya Pak. Nah, ada kekuatannya Pak. Lagi Pak. Tangannya. Tangannya. Oke Pak. Ininya tetap rapat. Oke. Kalau rapat tidak ada keseimbangan. Oke ya. Begini ya. Nggak ada. Coba sekarang minum. Oke. Berapa tetes? Udah cukup 5 atau 11. Tapi untuk Bapak supaya enak 11 nggak apa-apa Pak Dok. Karena lihat mimik mukanya kuat Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah memang ini tawar ya Pak ya. Agak asin nggak apa-apa. Cuman kalau ini mah pakai air hangat. Ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Ini kalau untuk wajah ibu-ibu, subhanallah Bu ya, itu disemprotkan pakai spray. Ketika keriput-keriput
bisa begini. Ya karena saya kesaksian dari istri. Sekarang mah setelah disemprot diginiin teh dideketin ya kan. Baik. Lagi Pak. Nah gini. Oke ya Pak. Gini lagi. Bahdil. Siap. Oke ya. Begini aja. 1, 2, 3. Iya. Gimana Pak? Oke ya. Ini 2 tangan. Oke. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Iya. Gimana Pak? Beda dengan yang tadi mah dia yang diplek ya kan joyor ya, ini enggak ya, insya Allah bisa membantu ya kan untuk ya, mohon maaf ya, ini udah keluarga, untuk hubungan artinya ya kan biologis, insya Allah ya bisa nambah. Terus tadi kayak gini Pak, ininya tetap rapat, Bapak pendot ya kan, tadi mah 1 tangan, sekarang dua tangan saya, 1, 2, 3, iya, ayo terus Pak, iya, benar nggak Pak? Kayak saya bukan? Oke, yang tadi Pak, kayak begini. Oke ya, yang sebelah ya. Ini saya bisa naiki. Benar nggak? Oke ya Pak. 1, 2, 3. Oke Pak. Lagi Pak. 1, 2, 3. Ini dinaikin. Atau begini. 1, 2, 3. Ini kan bukan rekayasa. Iya. Luar biasa. Dari 2 video tersebut, Dr. Giro bisa membahas ya bagaimana keunggulan NG2 Kona ya, bisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini akan saya jelaskan secara sederhana walaupun para ahli di bidang bioelektrika ini rumit menjelaskan karena teori-teori dari energi skalar ini kira-kira tahun 1920 seseorang yang sangat terkenal sekali sebagai orang yang meletakkan dasar ilmu tentang masalah bisa menggunakan HP, menggunakan alat-alat yang sangat menggunakan semacam transmisi dari gelombang yang sangat tinggi ya. Ini nanti akan saya jelaskan secara sederhana, semoga nanti menjadi semacam pemikiran yang menarik. Sebenarnya ada demo satu lagi yang pada saat itu mungkin rekamannya kurang bagus ya. Ada seseorang yang mengalami kondisi mungkin hiposmia ya, atau anosmia, atau tidak bisa mencium lagi ya, kemudian hidungnya beler, matanya keluar air mata, dan ini sesuatu yang ditakutkan ya, karena sekarang salah satu gejala dari COVID-19 itu kasus anosmia atau seseorang yang tidak bisa mencium dari bau-bau tertentu. Nanti juga akan dibahas menarik lagi. Karena hanya dalam tempo tidak lebih dari 2 menit, pasien langsung berhenti. Tapi metodenya, karena ini seseorang yang melakukan dari seorang terapis, mereka melakukan terapisnya dengan meneteskan di mata. Ya, oleh karena itu saya juga akan mempertimbangkan untuk nanti film kita share, tapi kembali lagi ini memerlukan keahlian tertentu ya. Tapi nanti saya akan menjelaskan tentang logika secara medikal ilmiahnya bagaimana gitu ya. Kita akan membahas tadi sesuatu yang sering menjadi perbincangan dan mungkin juga merupakan suatu kontroversi dari masyarakat, karena masih ada yang menganggap bahwa hal itu merupakan satu efek placebo dari yang namanya semacam autosugesti ya. Oke, nanti akan kita bahas. Ya, akan sebentar. Ya, supaya dari awal. Maaf. Kembali lagi.
Iya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang natural green Kenkona ini sebagai energy buster ya. Artinya energy buster, dia bisa memberikan efek energi yang luar biasa, bahkan ukurannya hanya detik, gitu ya. Ini bagaimana penjelasan ilmiahnya? Tapi saya akan lebih banyak mengulas dari aspek secara bioelektris, secara medis ya. Jadi mungkin secara teknis saya minimalisir supaya mudah dipahami ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, ini tadi beberapa tadi Pak Casdi mungkin gambar yang ini tadi yang dijalankan ya. Dan beliau memberikan instruksi dengan cara-cara yang jelas. Beliau seorang ustadz yang humoris ya, sehingga cara mendemokan pun juga sangat menarik. Bagaimana posisi dari awal ya untuk pasien supaya nanti ketika proses demo juga tidak tercederai ya. Bagaimana cara memposisikan menarik seperti ini ya, tidak boleh ini sudutnya terlalu miring ya. Jadi tangannya ini tidak boleh terlalu di sudutnya, elevasinya jangan terlalu lebar ya. Oleh karena itu mepet semacam ini supaya keamanan dari sang relawan maupun yang didemukan itu juga aman. Tadi Pak Casdi pun juga agak terpelanting gitu ya. Tapi kalau yang memberikan instruksi kan dia sudah siaga. Tapi ini yang menjaga. Dan bahkan ini perhatikan, kakinya diangkat satu. Ini dia masih tegar. Ini kan instrukturnya menggelantung juga. Ya. Ini sebelum tentunya, ini sebelum mengkonsumsi NG2 Kenkona ya. Ini sesudah. Nah, kemudian cara-cara yang lain juga ada ya. Ini dengan cara seperti tadi instruktur ya, atau dalam hal ini tadi Ustadz Casdi memberikan pengarahan ya, supaya kaki dirapatkan supaya seimbang, kemudian tangan ditelangkupkan untuk saling bergandengan, posisi di belakang ya. Awal sebelum meminum ini ditekan gitu, dia akan mudah sekali akan goyah gitu, atau terjebrak ke belakang ya. Maaf. Kemudian setelah nanti minum Kenkona, bahkan ini biasanya bisa dinaikin ini tangkupan telangan yang di belakang ini, yang tadinya sangat teratur. Bahkan ada demo yang semacam ini. Tapi ini tentunya dalam situasi COVID jangan terlalu banyak ya. Ini kan ada orang yang melakukan demo, ini satu yang diangkat ya pakai jari telunjuk yang ditelangkupkan kanan kiri gitu ya. Ini sampai ya satu adalah orang yang menjadi relawan, kemudian nanti mereka yang akan melakukan proses untuk demonya. Ini ada 4 orang, jadi 5 orang. Dalam situasi COVID jangan ya. Karena itu saya beri penjelasan di sini. Ini sebelum dilakukan pada masa COVID ya. Oke, demo semacam ini sangat menarik perhatian masyarakat. Ya, di antara orang yang berkomen, oh ini hanya merupakan efek psikologis dari autosugesti. Tapi ternyata metode semacam ini bisa diulang-ulang. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya demo ini bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Pertama tadi adalah dengan mengkonsumsi NG2 Kenkona ya. Ini berarti transmisi dilakukan secara sirkulasi sistemik dalam tubuh seseorang. Ini akan memiliki daya untuk stimulasi energi itu bisa cukup panjang, bahkan mungkin beberapa jam. Artinya bila seseorang tadi diulang melakukan semacam ini, dia tetap memiliki suatu energi kekuatan untuk bertahan dengan cukup stabil, konsisten. Ya. Tapi ada lagi metode NG2 Kenkona tidak diminum, hanya dipegangkan. Ya.
ini namanya metodenya secara transmisi inducing, ya. Jadi ini relawannya hanya sebelum tanpa dia memegang atau ngantongin dari NG to Kencona, ya, dia akan rapuh semacam ini, dia akan tarik itu langsung roboh, gitu ya. Nah, kemudian di sini relawan kita disuruh ngantongin atau megang, ya, ini megang NG to Kencona tapi nggak begitu kelihatan. Dia juga akan mengalami semacam suatu empowering, ya, penguatan sedemikian rupa. Tetapi ketika ini NG to Kencona dilepas, dia akan kembali seperti semula, ya, karena suatu transmisi energinya secara inducing ini hanya sementara aja ketika yang bersangkutan terjadi pemaparan kontak atau transmisi dari energi yang kita sebut nantinya sebagai energi tadi yang kita SCAR, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini definisi sehat, ya. Ternyata pengertian sehat oleh Badan Kesehatan Dunia itu mempersyaratkan fisik, mental, bahkan kesejahteraan, ya kan? Nah, jadi bukan hanya dia memiliki semacam kondisi yang tidak sakit, bisa hadir dalam kegiatan masyarakat saja, tapi ini ada juga faktor kesejahteraan. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat umum dan juga para mitra kita, bahwa antara NG to Kencona dengan IMM ini ingin mewujudkan pengertian sehat yang dipahamkan oleh Badan Kesehatan Dunia, ya. Tidak hanya faktor kondisi fisik, mental, ataupun kehadiran sehari-hari yang normatif dari masyarakat, tapi juga faktor kesejahteraan. Oke, kita lanjut. Saya membuat semacam ini supaya masyarakat ingat bagaimana supaya mengantisipasi dengan adanya pandemi wabah yang sangat menakutkan ini. Bahkan Indonesia merupakan salah satu 5 negara yang tertinggi masalah COVID-19, ya. Karena sebenarnya antisipasi semacam ini senantiasa diingatkan oleh WHO, ya, bahwa sebenarnya secara umum lah, ya, orang yang sehat itu hanya 15%. Kemudian 15% itu yang betul-betul mungkin sakit, artinya tidak bisa melakukan aktivitas secara keseharian, ya. Nah, 70 orang ini yang merasa sehat, ya, tapi dia bermasalah, termasuk kita sekarang ini mungkin yang hadir, ya. Oke, oleh karena itulah kita harus memiliki rasa lebih perhatian terhadap kesehatan kita. Oke, kesehatan memang bukan segala-galanya. Tapi bila Anda tidak sehat, tentu Anda tidak bahagia, bukan? Dan potensi kemuliaan Anda akan menjadi sia-sia. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada prinsipnya untuk pembahasan tadi, saya tidak banyak mengulas tentang fenomenanya, ya, karena fenomena itu tidak ada habis-habisnya, menjadi diskusi panjang. Oke, kita secara praktis saja kita buktikan bahwa NG to Kencona bisa kita lakukan untuk fungsi tadi, demo-demo tadi, baik itu dilakukan transmisi inducing tanpa harus minum, ya. Karena kita yang namanya jamu tetes kita fungsinya diminum, ya. Cukup dipegangkan, itu demo juga bisa berjalan sebaik ketika diminum, ya. Hanya memang kalau bersifat induksi atau hanya dipegangkan gitu aja, ketika dia lepas, ya itu energi juga tidak bersama dengan orang yang tadi melakukan katakanlah uji demo, ya. Tetapi kalau ditransmisikan secara sirkulasi sistemik diminum, ya, tentunya akan memiliki jangka waktu yang cukup efektif dan panjang, ya.
Nah, oleh karena itulah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana peran-peran itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi sudah disinggung karena kalau kita nggak mungkin kita bahas satu persatu, tapi saya hanya mengingatkan aja Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan dari Juli sampai Agustus tahun 2020 kemarin, ya Dr. Mas Deria dari LIPI itu melakukan penelitian ya di Wisma Atlet. Kebetulan saya telah meninggalkan sebelumnya ya, saya dari bulan Maret sampai Agustus ya. Waktu itu kemudian dari LIPI ada penelitian di Wisma Atlet, merupakan penampungan para mereka yang terinfeksi dari COVID-19 dengan gejala ringan ya. Di sana ditampung. Nah, itu beliau melakukan penelitian terhadap beberapa komponen herbal. 4 terutama yang diteliti ya. 1 ada sambiloto, kemudian jahe merah, kemudian daun sembung, dan 1 meniran. Semua ada di dalam komposisi NG2 ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan ini penelitian ini sudah saya lakukan lebih dari 2 tahun yang lalu, ya, lebih kepada pengujian secara empirikal klinik, ya, artinya kepada orang-orang yang memiliki gejala-gejala yang sekarang ini memang banyak yang terkena infeksi dari COVID-19 dan sebelumnya telah memiliki pemberat-pemberat diantaranya ya kasus hipertensi, kemudian diabetes, jantung koroner, dan mereka yang memiliki permasalahan pada organ pernapasannya dari asma, bronkitis, sampai TB ya, atau tuberkulosis atau TBC. Dan ini sudah kita uji cobakan ya, dengan sekian ratus lah. Ya. Kalau Mas Teria tadi, beliau menguji hanya pada 90 orang ya, secara acak bergada ya, yang secara terarah. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi penyusunan dari herbal itu tentunya memerlukan proses panjang, ya, penelitian panjang. Nah, itu kenapa kok dia bisa kita dibuka dengan berbagai macam cara yang menarik ya. Jadi nanti demo-demo bisa kita perlihatkan, termasuk nanti bagaimana cairan yang sangat bersahaja nampaknya, tapi bisa menjadikan sesuatu air biasa, air minum biasa, entah Anda membeli di warung sebagai air kemasan gitu, itu 1 berbanding 1000 ya, bisa menunjukkan bahwa yang tadinya air biasa itu menjadi air yang sifatnya sebagai air oralit atau air fisiologis. Ya, air fisiologis ini artinya air atau cairan yang siap untuk menggantikan dari cairan tubuh kita. Ya, Bapak dan Ibu sekalian kan pernah kalau di warung ada semacam ini ya, ini disebut sebagai minuman sumber ion, ya, nah, semacam ini ya. Kita bisa melakukan dengan cara sederhana, dalam arti kita melakukan semacam ya, semirip atau sefungsi dengan cara kita meneteskan pada air biasa dengan perbandingan 1:1000. Jadi kira-kira begini, 1 sendok air biasa ya, sendok makan dulu ya, itu kira-kira 10 cc. Kita teteskan 1 tetes dengan NG2 Kencona, dia akan bisa menyalakan listrik dengan kecerahan atau keterangan itu luar biasa. Sama dengan tadi minuman yang tadi saya tunjukkan tadi, ya, itu bisa menyalakan bulan 100 watt dengan tingkat nyala yang mendekati optimal, ya. Bahkan di atas dari minuman tadi. Yang tentunya minuman tadi memang sudah diformulasikan sebagai minuman oralit ya, atau isotonik. Ya. Nah, kita bisa membuat minuman semacam itu
hanya dengan perbandingan 1:1000. Karena 1000 cc itu sama dengan 1000 tetes. Ya, 1 sendok makan itu airnya. Kalau kita teteskan kan berarti 1:1000. Nah, ini luar biasanya ya. Nah, nanti kapan-kapan kita perlihatkan, dan masih banyak demo-demo yang lain selain demo yang tadi tentang masalah energi skalar ya. Sekali kelebihan di dalam NG2 Kona bisa dilakukan dengan sistem induksi, cukup dipegang, tidak diminum. Dengan ini keberhasilan demo sama saja ketika kita meminumkan atau kita melakukan uji secara sirkulasi secara sistemik ke dalam tubuh ya, artinya diminum. Artinya kelebihannya adalah dia bisa memengaruhi sel-sel tubuh kita, dan itu yang akan kita bicarakan nanti dalam aspek untuk bidang elektro kesehatan ya. Artinya bagaimana nanti peran-peran dari energi skalar ini membantu kesehatan kita. Tidak hanya sekedar mengagumkan, didemukan, tapi langsung bisa dirasakan oleh pasien ya. Seperti tadi demo yang hanya 2 menit, seseorang yang mengalami semacam gangguan yang sangat ditakutkan atau gejala yang ditakutkan, yang namanya hiposmia atau anosmia tadi, itu bisa diselesaikan ya dalam waktu hanya 2 menit. Ya, ditunggu. Tapi sekali lagi ini memerlukan keahlian tertentu. Saya belum bisa atau belum berani meng-share ya, karena ini yang melakukan adalah seorang terapis yang sudah biasa menangani pasien-pasiennya ya. Tapi nanti nalar ilmiahnya secara medikal akan saya jelaskan. Kenapa kok dia menggunakan media mata untuk terapi sesuatu yang tidak lazim. Ya, umumnya kalau orang yang flu atau ya gejala anosmia tadi itu menggunakan umumnya ya, itu menggunakan oral ya, diminum atau dengan gula hidung. Tapi ini kok dengan mata. Nah, nanti akan saya jelaskan ilmiah medikalnya, dan saya mempunyai kompetensi untuk itu karena saya seorang pakar di bidang iridologi ya. Nah, itu bisa membantu menjelaskan bagaimana kok mata ini memiliki peran yang sangat strategis ya untuk terapi. Ya. Umumnya dunia yang kebetulan buku yang saya tulis di Gramedia dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Malaysia, ke bahasa Inggris ya, dalam bidang iridologi ini hanya sebagai alat deteksi. Deteksi itu artinya itu membantu diagnosa ya. Tapi ternyata juga dia mempunyai skill tertentu untuk mengembangkan sebagai terapi. Inilah yang awalnya saya sebagai katakanlah guru gitu. Sekarang saya harus belajar kepada murid yang kreatif dan mengambil sesuatu ide tertentu. Itulah namanya dunia itu selalu berputar. Oke, kita lanjut. Ya, ini selalu saya sampaikan karena supaya logika herbal ini bisa dipahami oleh masyarakat, bisa disosialisasikan dengan mudah. Sekali lagi, kalau kita sehat, itu tidak perlu obat, bukan? Untuk maintenance, perawatan, yaitu perlu hanya nutrisi. Ya. Nutrisi atau pola makan yang seimbang, gitu kan, mudahnya. Nah, kemudian kalau gejala, ya, kalau gejala ini tentunya ya juga kita belum perlu obat, ya, tetapi kita melakukan empowering, ya, penguatan. Bagaimana nanti cara kita memberikan penguatan supaya tubuh kita kembali sehat kembali. Nah, kecuali kalau sakit itu memang kewajiban melakukan medikasi, ya, atau pengobatan. Dan manusia dalam keadaan umumnya selalu mengalami 3 hal ini. Seperti tadi kan digambarkan oleh beliau, orang sehat itu selalu mengandung hal-hal gejala atau mungkin sakit yang tidak dipahami atau disadari. Dan itu bagaimana cara menyiasati supaya kita antisipatif. Antisipatif ini penting sekali dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya. Kita lanjut. Nah, ini kita langsung ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian,
kita tadi sama ini ya, secara grafisnya kita gambarkan. Jadi kenapa yang namanya NGT itu juga memiliki nutrisi ya, karena kandungannya asam amino, asam lemak, polisakarida, dan sebagainya. Ini tidak saya baca satu persatu lah ya. Anda sekalian bisa saja partisipasi untuk langsung interaktif dengan saya ya, supaya nanti waktunya bisa tercakup. Ya. Kemudian juga medikasi, ya jelas di dalam ramuan herbal ini memiliki zat-zat aktif yang diananya ya seperti ini, terpenoid, alkaloid, fenolat. Nanti sedikit saya singgung aja ini ya. Kemudian juga dia berfungsi untuk membantu ya, menyimbangkan hormonal ya, kemudian memberikan efek kepada metabolisme supaya bisa optimal, kemudian untuk regenerasi sel ya. Inilah nanti faktor yang namanya imunostimulator maupun imunomodulator ini bisa ditunjukkan dengan jelas. Ada peran aplikasi atau pemanfaatan NG2 Kona di dalam masyarakat kita ya. Kemudian juga kelebihan-kelebihannya diantaranya kalau kita menggunakan antisipasi atau program secara apa ini Bapak dan sekalian, preventif ya. Ini kelebihannya apa? Ya namanya jamu ya tidak meninggalkan residu ya, karena hampir semua bahan-bahannya mudah dimetabolisme dan dicerna dan dibuang kalau ada kelebihan dalam tubuh kita. Ya di sini istilahnya residual minimize. Kemudian dia juga tidak ada efek samping, ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini ya sangat minimal sekali, kecuali kalau dia berlebihan ya itu mungkin ya seseorang mungkin yang tidak saja atau tidak tahu ya. Kemudian juga dia tidak menyandung ya, jadi non adiktif sifatnya. Kemudian nanti perannya juga sangat luar biasa ya. Dia bisa berperan secara selektif ya. Artinya selektif tidak seperti misalnya kalau kita mengonsumsi yang namanya antibiotik dari bahan kimia atau secara farmasis. Maka apa yang terjadi ketika tujuan kita membunuh sesuatu kuman sifatnya yang menginfeksi tubuh kita, dia juga membunuh komen-komen bakteri-bakteri yang komensalis. Ya, artinya bakteri-bakteri yang membantu proses kehidupan kita. Ya, dia juga ikut mati. Ya, artinya tidak bisa seselektif daripada jamu ya. Kemudian juga efek sinergis. Sinergis itu dia bisa membantu misalnya obat yang tidak lagi responsif pada tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian mengenal kan, namanya ada seseorang mengalami semacam kekebalan tertentu ya, ini yang sangat ditakutkan oleh para ahli medis ya. Kasus semacam ini menjadikan obat-obat tadinya bisa efektif tidak lagi menjadi berfungsi dengan baik. Nah, dia ini sekali lagi NG2 Kona ini bisa membantu efek sinergisnya terhadap kasus-kasus yang namanya apa ini Bapak dan Ibu sekalian? Ada istilah apa? Kasus adanya resistensi obat. Ya, ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti bisa kita buktikan di dalam, dan ini sudah kita melakukan uji-uji secara katakanlah secara klinis, walaupun itu hanya secara empirical. Artinya empirical itu langsung kepada pasien-pasien yang tidak dilakukan secara sistematik ya, karena itu memerlukan biaya yang sangat mahal ya. Nah, kemudian dia juga memiliki peran balancing ya. Artinya balancing dia bisa menyimbangkan sesuatu yang sifatnya itu terkadang obat ya yang kita minum, maksudnya obat kimia ya, itu akan menjadikan kita mengalami semacam kondisi yang katakanlah overreaction ya. Ini dia bisa membantu ya. Kenapa? Salah satunya dia akan membantu untuk menetralisir dari efek
residu obat yang sudah menumpuk sebelumnya, ya, atau tubuh kadang reaksi berlebihan. Contoh misalnya, ketika Anda minum obat tertentu, Anda mengalami semacam demam berlebihan, atau bahkan mungkin alergi gatal. Nah, ini bisa segera kita selesaikan, kita bantu dengan NG2 Gencona, ya. Masalah imunitas tadi sudah saya singgung. Nah, kita lanjut nanti lain kali kita bisa melakukan detailing pada fungsi-fungsi tertentu, ya. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan pengantar secara sederhana bahwa yang namanya energi skalar tadi di dalam peran untuk kesehatan tubuh kita ini sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian, ya. Bahkan kita sudah mengerti bahwa sebenarnya untuk kita bisa melakukan fungsi tubuh yang normal, bahkan yang lebih bisa optimal, artinya kita selalu bisa menjadi bugar, itu salah satunya memanfaatkan energi skalar tadi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lanjut. Ya, energi skalar ini apa, Bapak dan Ibu sekalian? Dalam dunia medis, saya memahami betul bahwa yang namanya energi yang tidak kelihatan itu, nah nanti saya perlihatkan skemanya, ya. Tapi secara medis melalui pendekatan secara natural, ya, seperti dengan jamu-jamu ini, ternyata kita bisa membantu bagaimana homeostasis tubuh kita ini selalu bisa kita jaga keseimbangannya dan efektivitasnya terhadap kesehatan, ya, yang membantu untuk self regulatingnya. Tubuh kita kan selalu harus mengatur sendiri sedemikian rupa, ya kan? Karena kalau tidak, ya kita tentunya akan mengalami kekacauan, ya, karena setiap saat kita mengalami cuaca dingin, maka Anda akan menggigil, ya bukan? Menggigil itu sesuatu reaksi yang luar biasa dari suatu desain Allah, ya, untuk membantu kita segera mengatasi kondisi dingin yang menyebabkan tadi reaksi menggigil tadi. Termasuk Anda batuk. Batuk ini bukan sesuatu yang sebenarnya itu jelek atau selalu harus katakan diatur. Memang kalau dalam situasi pandemi semacam ini memang Anda tidak boleh batuk sembarangan. Kenapa? Pada saat Anda batuk, sebenarnya itu cara tubuh untuk melakukan upaya penolakan terhadap sesuatu infektan, mungkin, ya, atau mungkin ini berupa debu atau apa yang sifatnya sebagai benda asing yang tidak dikehendaki oleh tubuh kita. Nah, ini kita dorong keluar, ya, melalui hentakan dengan batuk, ya, tapi tentunya akan bersama dengan droplet, ya, atau percikan dari cairan dari mulut kita, ya. Ini sangat berbahaya kalau kita umbar tanpa adanya suatu aturan atau semacam etika tertentu, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk self healing kita, ya. Seseorang, sekali lagi, orang yang terinfeksi COVID-19 ini 80% bisa sembuh dengan sendirinya. Ini dengan mekanisme yang namanya self healing. Tetapi self healing ini sekarang menjadi lemah karena masyarakat kita dipengaruhi dengan diantaranya penggunaan HP, ya. Ini frekuensi yang sangat tinggi, kemudian juga frekuensi lain di peralatan elektronik, pola-pola makan yang kebanyakan banyak mengandung zat pengawet, pewarna, dan macam-macam lah, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang sebenarnya kami akan bahas secara lebih fokus lah, ya, supaya nanti demo-demo yang kelihatan sangat dahsyat itu bisa dimaknai bukan sebagai sesuatu fenomena, tapi langsung bisa memberikan motivasi untuk kita bisa menjaga kesehatan dengan baik. Lanjut. Ya, ini tadi bagaimana sih yang namanya energi skalar? Ini saya gambarkan secara sederhana, ya. Ini suatu medan listrik, ya. Kemudian dengan voltase tertentu untuk berbayang semacam ini, ya. Nah, kemudian sisi lain ada juga medan listrik yang lain digambarkan dengan E2 ini dengan kekuatan sekian volt gitu.
bentuknya berlawanan ya. Ketika dia bergabung atau berinterferensi, ini unik. Ini membentuk gelombang seperti kayak garis ya. Ini tidak ada frekuensinya, tapi dia menyebar ke segala arah, artinya memiliki energi ya. Kemudian sekali lagi panjang gelombang ini bersifat menyebar ke semua arah atau longitudinal, dan dia tidak menimbulkan radiasi, tapi sekali lagi dia memiliki energi. Gambarnya sederhana begitu aja supaya Anda bisa menangkap idenya. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki 100 triliun sel dalam tubuh kita. Dan kita membayangkan bahwa setiap sel itu seperti baterai mini yang selalu harus kita cas, ya, supaya dia selalu bisa memberikan manfaat ya, baik sebagai nantinya pengantar nutrisi, sirkulasi oksigen, hormon itu perannya nanti oleh katakanlah dalam hal ini sel-sel darah ya. Bagaimana hal ini selalu memberikan energi pembaruan terus menerus sepanjang hidup kita. Kita lanjut. Ini tidak saya bahas secara khusus ya, tapi Anda bisa melihat dari caption ini perhatian dunia pengetahuan atau sains di bidang elektrokesehatan atau bioelektrik ini luar biasa ya. Bahkan dari gambar-gambar ini Anda melihat ini salah satu yang sangat terkenal, Linus Pauling, pasti Anda kenal kan, satu-satunya ilmuwan yang menerima 2 kali hadiah Nobel ya, pada tahun 54 dan 66 kalau tidak salah di bidang sains. Dia menemukan salah satunya penemu dari vitamin C yang sangat terkenal sekali ini. Ya. Oke, ini tidak saya jelaskan, tapi Bapak dan Ibu sekalian bisa secara sekilas melihat bahwa yang namanya tadi yang disebut dengan energi skalar tadi itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya. Oke, kita lanjut saja. Ini diantaranya bagaimana tadi yang namanya energi skalar tadi dalam tubuh kita ya, karena tadi peragaan tadi ini juga bisa kita breakdown ya, kita uraikan latar belakang dari demo tadi ya, ternyata bisa mempertinggi energi tingkat sel, bahkan secara spontan hanya ukuran detik gitu ya, seseorang bisa distimulasi energinya. Kemudian lebih lanjut lagi terjadi detoksifikasi pada sel-sel tubuh, kemudian stimulasi sistem saraf otonom ya, saraf-saraf yang membantu untuk semua organ-organ tubuh kita, meningkatkan sirkulasi darah, membersihkan bekuan dari darah, keseimbangan pH, dan nanti akan kita perlihatkan bagaimana itu kita tunjukkan dengan dukungan data ya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang masalah bagaimana nih, memang agak rumit ya, tapi oke lah, pahami aja secara sederhana begini, bahwa dalam tubuh kita ada sesuatu bagian-bagian tertentu yang membantu ya, namanya ATP, ADP ya. Ini ketika dia terjadi suatu katakanlah interaksi pergerakan itu ya, ATP ketika melepaskan suatu fosfatnya, dia akan menjadi ADP, artinya itu energinya turun karena energi tadi dilepaskan untuk tubuh kita ya. Dan ini sekali lagi jumlahnya ratusan triliun, bayangkan aja Bapak dan Ibu sekalian ya. Bahkan ini sudah dilakukan penelitian oleh suatu Baron report di Amerika ya, bahwa energi skalar ini yang bawah ini Bapak, notasi ini, lihat, bisa menambah energi instan dalam ukuran detik dia bisa bekerja ya. Kemudian aktivasi energi ini diberikan nama orgon kalau orang-orang barat atau dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris ya. Kalau orang Cina menyebutnya tenaga chi ya. Orgon ini yang memberikan istilah seseorang kalau tidak salah William Reich ya, dari ilmuwan dari Jerman ya. Kemudian dia juga melindungi terhadap paparan radiasi pada tingkat molekuler yang tadi tentunya yang diminum ya, karena dia bisa
melakukan sirkulasi sistemik ke dalam seluruh tubuh kita dalam jangka waktu tertentu ya, berjam-jam artinya. Tentunya dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, inilah nanti juga suatu hujah lah ya, alasan kenapa kita bisa melindungi terhadap kasus ya paparan dari COVID-19. Oke, lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini mungkin agak lebih teknis ya, tapi gambarannya sederhana begini. Ini kita anggap satu sel ya, di dalamnya tadi ada ATP lah. Gitu. Ini harus selalu ada pergerakan, masuk keluar, begitu ya, supaya terjadi kehidupan sel. Sel ini memerlukan makan, memerlukan udara, ya, atau oksigen. Nah, ini bagaimana supaya yang 100 triliun tadi, itu semuanya bisa tercover. Nah, ini ternyata kita teliti, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sel yang sehat itu memiliki potensial membran. Artinya membran itu ini lapisan tipis nih. Nah, ini potensinya adalah 70-90 milivolt. Ya, ini yang sehat. Nah, ini oksigen juga perlu masuk keluar. Ya, masuk itu tentu oksigen yang sehat. Kemudian dia keluar akan menjadi oksigen reaktif yang menjadi semacam oksidan atau bahkan dalam bentuk karbon dioksida. Ya. Nah, bagaimana hal ini harus ada sesuatu sirkulasi atau sesuatu keseimbangan untuk perputaran ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, ini yang salah satu mengatur adalah yang tadi energi skalar ya. 50% tadi langsung dipakai untuk ini tenaga sel ya. Nanti ada sesuatu organ tertentu dalam sel ini yang sifatnya dia akan menghasilkan tenaga ya. Kemudian nanti yang 50% untuk potensial membran ya, membran ini sifatnya adalah harus dipengaruhi dari luar ya. Nah, nanti lebih lanjut akan banyak kita jelaskan ya. Oke, kita cukup ya aja dikit-dikit. Nah, ini bagaimana sesuatu yang tadi energi skalar tadi menstimulasi ya adanya efek terjadinya sirkulasi keluar masuknya dari zat-zat yang diperlukan di dalam sel kita ya, supaya tetap balance dan selalu bisa menjalankan tugasnya yang jumlahnya ratusan triliun tadi, 100 triliun Bapak dan Ibu sekalian, harus berperan masing-masing secara optimal dan pada fungsi masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini meningkatkan fungsi saraf otak. Nah, catatan ini bagaimana kita bisa mengatur frekuensi-frekuensi ini ke dalam tubuh kita sedemikian rupa, termasuk ketika seseorang harus menggunakan HP yang benar dan sebagainya, ya, termasuk ketika Anda di depan laptop misalnya. Kenapa kok Bapak dan Ibu sekalian? Saya nggak kelihatan ya. Bapak dan Ibu sini kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang saya pegang. Kelihatan ya? Ini selalu saya kantong di dalam tubuh saya. Karena ini sebagai cara proteksi supaya saya tidak terpapar dengan frekuensi-frekuensi dari ini laptop saya gitu, termasuk HP. Nah, itu Anda membawa ini sangat penting sekali. Masang apa ya, Dok? Ya, ini. Ya. Ini bentuknya ini. Ya. Bentuk. Tapi tentu saya tidak ngantongi boxnya. Yang saya kantongi cukup. Tapi tidak ada masalah kalau Anda mau keren-keren untuk pamer ya dikantongin aja karena lebih cakep. Tidak ada pengaruhnya. Dia bisa melakukan transmisi ya untuk handphonenya tadi. Oleh karena itu kenapa walaupun Anda ngantongin aja sudah bermanfaat, apalagi kalau berkenan minum. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini saya melakukan pengujian karena saya seorang ahli di bidang mikroskopi untuk LED data analisis. Nah, saya coba. Itu masyarakat juga sangat antusias sekali. Ya, antara sebelum dan sesudah. Ini sebelum ini. Kebanyakan masyarakat itu darahnya kental kayak gini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat kita itu untuk kasus masalah tadi yang namanya hipertensi, stroke, jantung koroner, ini masih menjadi maaf nyawa nomor 1. Ini selalu diawali. Kalau kita periksanya, awal-awalnya darahnya kental semua.
Nah ini setelah mengonsumsi dari NC2Can Kona hanya dalam waktu biasanya saya menghitung sekitar paling lama 15 menit ya. Kita periksa lagi ya. Darahnya sudah mulai memisah. Yang tadinya numpuk-numpuk kayak gini, bisa misah kayak gini. Artinya apa? 15 menit, Mam. Darah yang mengental bisa cair. Ya. Nah, nanti kapan-kapan saya demokan. Karena saya ini harus memerlukan asisten ini. Kalau tidak lama banget. Karena biasanya para audiennya, ya, para masyarakat itu antusias sekali. Ini perhatikan Bapak dan Ibu sekalian ini. Ini kan mereka minta semuanya diperiksa ini. Wah, kalau saya sendiri kan mabuk ini. Ya, tapi ini perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Rata-rata semacam ini. Darah yang kental ini dalam waktu yang singkat gitu. Apalagi kalau minumnya pakai air hangat ya. Kemudian setelah itu ditambahkan lagi minuman lagi ya, untuk membantu efek dari sirkulasi darah lebih cepat ya. Nah, kenapa? Setelah nanti masuk ke dalam tubuh, akan bisa menguraikan. Dan ini juga bisa dijelaskan secara ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti saya jelaskan ya, kenapa yang tadinya lengket-lengket itu bisa misah kayak gini. Ya. Kemudian ketika misah itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sel-sel darah bisa berjalan, melanjutkan tugas mulianya, membagikan apa? Nutrisi, oksigen, hormon, dan zat-zat penting lainnya seperti misalnya mineral-mineral. Ya. Tanpa itu, ya sel-sel yang jumlahnya tadi 100 triliun merana Bapak dan Ibu sekalian. Setelah merana, ya akan memberitakan kepada Anda, ya ada gejala yang tidak sehat. Kemudian selanjutnya kalau dibiarkan ya sakit. Kalau dibiarkan lagi, ya pasti akan dijadikan mudorot ya. Kehidupan kita akan sengsara. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, selalu saja demo yang kita lakukan untuk NC2Can Kona ini didukung penelitian-penelitian ilmiah. Ya, bahkan ini ketika saya melakukan cara sederhana ya, saya yang melakukan ini perhatikan. Nah, ini. Jadi saya melakukan semacam termografi ya. Kita melakukan semacam penyinaran dengan infrared itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang yang minum dan tidak minum. Ternyata respon sangat jelas sekali gitu ya ketika seseorang minum. Ya, maksudnya minum NC2Can Kona ya. Maka dalam tubuhnya itu terjadi peningkatan suhu tertentu yang menunjukkan aktivitas naik, metabolisme naik, peredaran darah menjadi lancar ya. Yang sederhana ini selalu akan kita sosialisasikan. Produk kita selalu didukung dengan penelitian-penelitian yang mengikuti kontekstualnya, ya, tuntutannya. Sekarang ini seperti kondisi COVID-19 yang sangat merebak, ya. Kita juga melakukan penelitian-penelitian terus-menerus, ya. Kita sudah membantu ratusan dari mereka-mereka yang sedang di asrama untuk melakukan semacam isolasi. Nah, itu batasan karena kita tentunya kalau masuk rumah sakit akan repot ya. Nanti biar dokter konsentrasi dengan prosedur secara konvensional medis, kita akan menangani yang jumlahnya sangat besar. Mereka-mereka yang tidak bergejala dan bergejala ringan tidak masuk ke dalam gejala berat. Karena semua dokter di rumah sakit sekarang mengalami overload pekerjaan luar biasa. Moga-moga Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi rancangan dari WHO terhadap pola yang sehat itu menyangkut beberapa aspek, maka bersama dengan IMM Anda akan melakukan sesuatu yang sangat simpel, sederhana, tetapi insya Allah akan bermanfaat pada diri kita maupun kepada kebanyakan masyarakat. Dengan demikian selalu Anda bermakna menyertai kehidupan Anda. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini pembahasan sederhana. Nanti selalu akan kita kembangkan pembahasan-pembahasan baru yang tentunya kita harapkan bisa membantu edukasi maupun bagaimana juga kita segera memitigasi kasus COVID-19 ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya tunggu untuk diskusi atau kita melakukan semacam two traffic communication ya,
Artinya Bapak dan Ibu sekalian mungkin memberikan komentar atau apa saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Oke. Pak. Terima kasih Dr. Heru. Ya, pemaparannya sangat bagus sekali. Ya, jadi bagaimana kita bisa memahami peran Institut Kencona dalam meningkatkan efektivitas pembuluh darah. Ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Ya. Kebetulan ini just info, katanya di salah satu rumah teman kita di Tasik ini sedang berkumpul. Oh ya, Pak Denny, mohon saya lupa mengucapkan selamat dengan timnya. Saya tidak hafal satu persatu. Ini sama-sama orang Tasik. Nih Pak, ya lagi pada kumpul. Luar biasa. Ya. Ya. Ini para pejuang tangguh nih. Luar Walaupun biasa, dari ya. sisi usia saya lihat semua sudah oversex ya. Orang yang tidak pernah kapok. Ya, luar biasa. Jadi ini para pejuang yang tidak pernah kapok. Ya, Ya insya pejuang Allah tangguh. pingin sama-sama membangun ini YMM untuk Ya, go Bapak. internasional. Oke. Bangun Salut, luar bisnis biasa. ya, bangun bisnis kita semua, bisnis Ya. kita semua bersama-sama IMM. IMM sebagai kendaraan, IMM menyiapkan produk, menyiapkan sistem, menyiapkan SDM manajemen. Yuk kita sama-sama menggapai impian kita. Ya, yang mau ke Korea Selatan mana? Ayo yang di Tasik yang mau Korea Selatan berapa orang? Bapak Coba angkat Bos, tangan. Yang mau ke Korea Selatan. mau. Ayo. Nah, Punya dia Orang orang itu- tahu-tahu nanti dia langsung ikut aja gitu. Tapi kan tradisi ya. Ada di luar. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan Terlalu tentang penuh produk, jadi tentang marketing plan? Ya, silakan. Siapa dulu nih? Tempatnya terlalu penuh jadi sebagian di luar Pak. Oh, Tuh. luar biasa. Oke, siapa yang mau bertanya nih? Saya mau nyapa dulu Bapak Aplen Pondar. Selamat siang Pak Dadang, Bapak Aplen Pondar. Selamat siang buat teman yang ada di Tasik. Kayak Bung Karno ya, topinya. Selamat siang. Salam teman-teman yang ada di Tasik. Juga selamat khusus buat Ya Pak, Bapak ini Pak, luar biasa makanannya Pak, malam-malam Pak, banyak Pak. Di sana emang ada makanan. Agus ya, mau ucapin selamat siang sama Mas Bang, udah kenyang. Pak Bagus. Selamat siang. Entar deh Pak. Wah, luar Oke. biasa. Ya, Suara baru kelihatan dulu juga baru muncul nih Ibu Nuke dari Ya. Sorong. Ya, Luar selamat biasa sore Bu dari Nuke. Selamat Ada sore, Ibu Bu Nuke. Margareta. Kalau boleh muncul silahkan. Kalau Vivo 1820 siapa nih? Vivo Salam 1820 kenal ke boleh semuanya muncul. Pak, salam kenal aja ke semuanya dari Ya, tim Tasik. salam kenal. Silakan. Ada yang mau didiskusikan nggak? Agus ya. Siapa yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan yang mau bertanya. Pak Agus dulu ya. Ini karena cukup aja. Ada Pak Dani di sini yang sudah mantap. Pak. Bu Maria kelihatannya mau nanya ya? Ya, Enggak, Maria silakan. silakan. ya. Selamat sore dok, Dokter Selamat Hiru. sore Bu Maria. Tadi kan salah satu Kencona itu untuk di dalam darah kan dari gumpal menjadi cair, Ya, mencar gitu, mencar. Ya. mencar. Terpisah. Ya terpisah. Ya. Sekarang kondisi COVID itu sekali sudah negatif, Ya, itu bisa ada apa tuh? Yang mereka tetap terjadi penggumpalan darah. ya, Nah, akhirnya mereka tanpa sadar akhirnya kena serangan stroke, kena serangan jantung, akhirnya meninggal. Padahal dia Ya. udah negatif. Ya. Lalu tanyakan, Ya. Kencona ini setelah kita minum, ya, dan setelah COVID itu negatif pada tubuh kita, ya. apakah di dalam darah kita tetap kondisi stabil? Ya, ya, terima kasih Bu Maria. Pertanyaan yang bagus sekali karena baru aja ada kasus kejadian di Semarang ya, seorang dokter yang sudah senior ketika sembuh dari COVID bahkan sudah dinyatakan negatif 2 kali ya dengan PCR, tapi tahu-tahu tiba-tiba beliau meninggal. Ya, ini menjadi semacam pembahasan secara nasional lah,
Bapak dan Ibu sekalian, kita semua mengetahui ya dari penelitian, karena memang masalah COVID ini seluruh dunia belajar terhadap hal-hal baru, bagaimana kiprah dari kejahatan COVID-19 ini akan memporak-porandakan kehidupan manusia. Ya. Begini Ibu Maria, jadi setiap seseorang yang pernah terpapar sampai masuk ke stadium ya katakanlah moderat ya, artinya tengah sampai berat, ketika sembuh ini hampir beberapa organ tubuhnya bermasalah, ya terutama paru-paru, tentu itu sudah diketahui ya, adanya kasus fibrosis. Fibrosis ini akan dialami setelah seseorang sembuh dari COVID dengan catatan ya yang akan mengalami gejala berat. Nah, kemudian jantung juga demikian. Karena ternyata apa? Setelah kita teliti dari beberapa mereka yang sehabis sembuh, bahkan dalam proses recovery, itu selalu darahnya masih kondisinya kental. Ya, kemungkinan besar ini faktor dari usia yang kita teliti. Ya, kebanyakan terkena kasus berat, ya kasusnya itu adalah mereka-mereka yang lansia, bukan? Maka saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan henti-hentinya dan jangan sungkan-sungkan ya untuk mereka yang mengkonsumsi NG2-Kencona, ini selalu mengkonsumsi minimal 3 bulan yang saya sarankan. Ya, 3 bulan ini terus secara rutin, dalam arti dosis yang sudah katakanlah sudah kita atur, nyaman di situ, misalnya 15 atau bahkan ada yang 25 tetes untuk 3 kali sehari misalnya, ya itu terus 3 bulan. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Alasannya sangat medical ini ya, bukan mengada-ada saya. Begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda sudah memahami bahwa orang yang habis terkena COVID pun mengalami permasalahan dengan kekentalan darah. Ini kalau dokter selalu memberikan misalnya warfarin atau ya sejenis aspirin yang lain lah, atau mungkin heparin yang mungkin lebih ringan dan sebagainya, tetapi tetap aja akan mengaruhi dari lambung Anda. Ya, lambung Anda akan mengalami iritasi kalau terlalu terus-menerus macam itu. Ya, oleh karena dokter juga mempertimbangkan kan, ada menghentikan pemberian dari pengencer darah itu semua apa itu fungsinya pengencer darah. Nah, kalau di NG2-Kencona ini memiliki peran yang sangat nyata ya, kita uji dengan LB tadi kan dalam waktu singkat dia bisa mengencerkan darah tanpa harus mengiritasi lambung, dan ini sudah terbukti. Kita sudah sekian tahun ya, bahkan kita mendapatkan data-data semacam itu, ya nyaman, ringan, bahkan juga secara ekonomis itu akan lebih katakan lebih terjangkau, lebih nyaman kita laksanakan. Begitu Bu Maria, itu kaitannya dengan darah kental tadi ya. Begitu Bu Maria. Oke, terima kasih Dok. Berarti Ya, kalau kita tetap pakai Kencona, darahnya tetap bagus terus ya? Ya, dari pengalaman yang kita lakukan begitu. Termasuk nanti data kita menggunakan oximeter ya. Karena kan saya selalu membekali ya para ini relawan-relawan saya. Itu selalu ada thermoscan dan oximeter. Karena saya berjaga-jaga ini. Karena kan saya di tempat katakan penampungan mereka yang bergejala ringan, kemudian bisa masuk ke moderat atau tengah kan. Nah, ini salah satu cara yang sederhana, karena semua bukan dokter ya, relawan ini saya ajarkan dengan cara sederhana, terutama yang diawasi temperatur dulu ya. Temperatur kalau dia naik terus, kemudian juga katakanlah saturasi oksigennya menggunakan alat oximeter tadi, itu kalau misalnya sudah di bawah 93, 92, saya minta untuk mereka harus mendapatkan fasilitas yang lebih baik ya, artinya di rumah sakit kan. Ya. Sekarang ini semua rumah sakit penuh semua, termasuk Tasikmalaya. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, luar biasanya ya NG2-Kencona ini sangat simple, praktis, di mana saja, kapan saja, ini langsung bisa membantu kasus-kasus yang mungkin dianggap laten ya, tersembunyi, tapi sebenarnya itu emergency. Gitu. Termasuk demam berdarah ini Bapak Ibu. Itu kita hanya memerlukan waktu 1 hari 2 hari
pada kasus yang bukan demam berdarah, karena DBD itu ada dua, ya. Dia hanya merupakan demam dengue tapi tidak berdarah karena dia tidak berlanjut gitu ya. Nah, kalau berdarah ya dia harus mendapatkan fasilitas rumah sakit. Tapi kalau tidak, yang kebanyakan sekitar 75% itu yang tidak mengalami semacam pendarahan ya, atau bocor pembuluh darahnya secara serius. Ya. Ini bisa kita tangani 1-2 hari. Tapi dengan catatan, kenapa kok minumnya harus setiap jam, ya? Atau setiap kali minum aja pasien? Ya. Ini karena sekali lagi ini untuk jangan sampai terjadi kebocoran plasma pada pembuluh darahnya. Dan itu bisa kita demokan dengan secara simpel kalau orang yang kadang-kadang masih ngeyel gitu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya NG2-Kencona ini untuk membantu bagaimana supaya pembuluh darah yang bocor tadi itu bisa katakanlah tersumbat atau bisa diredam. Itu bisa kita buktikan demo-demo yang sangat simpel. Maaf nih, ya mungkin kita harus membuat demo yang kadang-kadang juga nggak etis. Ya, kita goreskan gitu, tipis-tipis saja, menggunakan lancet, ya, hanya dalam ukuran detik, dia langsung luka bisa menutup. Ya, ya kalau kita kelihatan demonya santun, ya pakai lancet aja, jangan menggunakan peso atau apa atau silet. Gitu. Itu membuktikan bahwa bagaimana peran NG2-Kencona itu memang sangat cepat untuk membantu menangani kasus-kasus demam berdarah yang sekarang ini merebak. Ya, beberapa kota, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sudah ada beberapa kota menyatakan siaga 1. Ya, ini memang karena ini lebih cepat terjadi kasus apa ya namanya emergency. Ya, walaupun pada tingkat diperuntukkan yang mereka terkena infeksi dan mereka harus sudah 9 tahun sampai 45 tahun itu yang boleh dilakukan vaksinasi terhadap demam dengue ini ya. Jadi mohon hati dalam situasi kita memang prihatin, tetap aja saya juga harus menyampaikan jangan sampai lengah terhadap kasus demam berdarah karena keponakan saya sendiri 2 tahun yang lalu harus berpisah selamanya dengan keluarga kami karena kami lengah ya. Ini tentunya jangan sampai kepada keluarga-keluarga yang lain ya, terutama anak-anak yang walaupun di rumah ya tetap aja kalau bisa tetap aja diberikan ya anti nyamuk pada lengannya, menggunakan ya macam-macam lah apa namanya yang bersifat lotion itu ya, itu yang mungkin anak-anak juga suka daripada menggunakan yang mungkin obat nyamuk yang dibakar atau disemprot itu mungkin membuat suasana tidak nyaman gitu ya. Begitu Bu Maria. Dok, nanya lagi ya dok. Oh enggak, dengan senang hati. Ini tuh. Nanya terus nih Bu Maria nih, nanya terus ya. Habis Luar biasa, juga diam, selalu Pak. pertanyaan saya tunggu-tunggu. Biar kenceng jualannya ya Bu. Gini Pak, Suaranya nggak ada Bu. Mitra saya yang COVID itu dia kan negatif. Terus Suaranya nggak ada. Ada dengar saya dengar. Ada jelas. Jelas. Berarti suara dokter yang bermasalah. Dia kan pakai apa tuh tapi kalau dia udah negatif, sekarang ini kan kondisinya tadi yang bahaya itu mengenai penggumpalan darah. Itu nggak usah pakai plastik lagi ya Pak ya? Dok ya? Apanya? Dokter Heru bisa menangkap? Waktu itu hilang. Jadi saya sampaikan. Jadi sekarang ini temannya Bu Maria ini sudah negatif. Ya. Waktu itu pakai Cosmovalen, Ya. gitu ya, plasma Cosmovalen ya. Nah, terus apakah sekarang sudah negatif ya Bu Maria ya? Iya, dulunya kan pakai plastik juga. Apakah plastik itu tetap dilanjutkan apa hanya Kencona aja? Pakai apa? Plastik Plastik yang pengencer darah. Oh, Ya. obat pengencer darah. Sekarang begini, Ibu, pengencer darah ini kalau sekiranya nyaman, ya artinya itu tidak menimbulkan iritasi. Umumnya ini,
semua obat-obat yang untuk pengencer darah ini bersifat iritatif di lambung. Ya, oleh karena itu saya meminta untuk ya segera dihentikan, tapi dengan cara jangan mendadak. Ini beradaptasi dulu sekian waktu, sekian hari gitu. Kalau misalnya nyaman ya lebih nyaman dengan herbal kan lebih ya, secara ekonomis juga lebih ekonomis, secara lebih sehat karena kalau NG2 itu kan lebih multifungsional. Nah, tapi jangan mendadak. Nanti silakan konsultasi dengan saya. Begitu Ibu. Dok, berarti NG2 Kencona aja ya yang terus ya. Tapi berproses Ibu, jangan langsung berhenti. Karena pada saat itu kan sudah mengenal terhadap obat tadi. Setiap obat itu memiliki sifat responsif dan juga adiktif. Oleh karena itu bertahap. Nah, nanti ketika itu dilepas. Karena terutama yang memiliki masalah lambung. Oke, Dok. Mangga Tasik Ibu. ini nih, tasik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tasik. Pak Denos? Silakan. Ya. Mangga. Ya, silakan Pak Denos. Tapi maaf, kopiahnya nih Padang ketinggalan nih. Pak Denos ini di belakangnya terang sekali, sehingga wajah Pak Denos nggak jelas. Kalau Tapi Pak nggak apa-apa. Dokter kayak Patinosidin ya. Bagaimana? Ini Dok, gunanya aku ini efektifnya ini Kencona ini ditetes atau dilangsungin gini. Ya. Satu, yang kedua, aku yang sehat berapa tetes per hari gitu. Oke. Itu saja Pak Denos. Pak Denos kan nggak sehat. Ya. Katanya. Oke. Jadi begini, memang saya kadang-kadang juga kelalaian ya menjelaskan karena pemakaian yang langsung diteteskan di bawah lidah itu untuk kasus-kasus tertentu saja. Contoh, misalnya seseorang yang memiliki masalah dengan kasus jantung koroner yang cukup berat atau mungkin mengalami infrak jantung. Ya. Nah, ini kan dia setiap hari harus siap-siap dengan pil nitronya kan. Nah, suatu saat mungkin orang tersebut kelupaan atau apa gitu ya. Nah ini cara yang paling sederhana sebenarnya untuk mengatasinya ya, segera aja teteskan aja di bawah lidah. Ya, cukup aja 2 tetes dulu. Ya, itu biasanya sudah akan membantu seseorang yang dalam keadaan shock tadi. Shock itu artinya apa? Dia mengalami suatu kondisi umumnya kekurangan pasokan darah yang sangat drastis. Ya, dia kehilangan kesadaran, sangat lemas sekali dan sebagainya. Termasuk penderita diabetik yang akut, ya, itu kadang-kadang sering mengalami yang namanya hipoglikemia, ya, terutama ketika dalam perjalanan, ya, dia bisa kolaps, bisa pingsan dan juga bisa meninggal di tengah-tengah perjalanan. Nah itu peran dari NG2 Kencona ini sangat menarik sekali. Kenapa? Pada saat itu hanya dalam 40 detik dia akan membantu seseorang yang dalam keadaan super emergensi semacam ini. Ya, nah, ini. Kemudian kalau ada orang sehat, boleh nggak gitu, diteteskan di bawah lidah? Nggak boleh saja. Ya, itu jadi artinya menginginkan efek yang sesegera mungkin. Karena di dalam bagian mukosa mulut kita ini tentunya sangat efektif untuk bisa penyerapan baik itu obat atau nutrisi tertentu dengan catatan ya tidak ada komplikasi lain yang mungkin akan mengkhawatirkan. Contoh, seorang yang penderita asma berat, ya menurut saya harus hati-hati. Saya tidak menyarankan untuk diteteskan langsung di bawah lidah. Karena pada saat itu, ingat, yang namanya alveolus atau gelembung udara di paru-paru, umumnya mereka sudah mengalami semacam penyempitan. Nah ini kalau dipaksa mendadak ketika yang bersangkutan mengonsumsi di bawah lidah, ini metabolisme maupun sirkulasi darah itu terlalu cepat. Nanti pula keringatnya banyak dan merasa napasnya agak sesak. Bagi mereka yang bermasalah dengan paru-paru yang sudah akut, ya, misalnya penderita bronkitis yang akut, asma yang akut, atau penderita TB. Karena itu saya menyarankan
diencerkan aja atau diminum secara normatif lah ya. Terserah cara mengencerkan ya, itu tentunya kalau saya mengaturnya ya dari 1/4 gelas air hangat sampai setengah gelas, tetesannya diatur. Nah, itulah indahnya yang namanya herbal. Kita tidak perlu ketakutan misalnya, wah nanti salah dosisnya. Tidak perlu kita nervous semacam itu. Karena apa? Kita tuh adaptif. Dan kebetulan yang namanya herbal secara umumnya dia harmoni terhadap sistem kita. Paling kalau kita itu dan ini memang bisa ngeri. Contoh, misalnya Anda menggunakan suatu formula yang mengandung yang sangat katakanlah hard drugs gitu. Contoh misalnya kita ambil aja Mahkota Dewa, ya. Anda menggunakan suatu komposisi yang ugal-ugalan misalnya, karena pengen kelihatan manjur, tapi ini akibatnya bisa fatal. Ya, oleh karena itu Anda harus tahu, ya ibaratnya itu kayak Anda meramu jam, inilah bumbu, Anda masuk masak sayur bening misalnya, Anda menggunakan bawang merahnya 1 kilo untuk airnya yang 1 liter. Nah, ini kan ya nggak pas rasanya, jadi nggak karu-karuan. Ya seperti itu formulasi jamu itu. Tapi indahnya secara umum itu tidak terlalu rigid atau terlalu kaku dalam pengaturan dosisnya. Kelebihan pun tidak akan membahayakan pasien. Kekurangan ya tentunya kurang efektif, tapi tidak terlalu aktif banget. Nanti pun tubuh kita akan tahu, oh ini kita perlu meningkatkan dosisnya atau takarnya. Begitu Pak Denos. Oke, Pak Denos cukup? Iya, makasih Pak Dokter. Ya, cukup, makasih berat. Ada lagi yang mau bertanya? Bu itu dari Sorong, Bu Nuke mau bertanya? Itunya volume speakernya Bu? Speakernya belum on, Bu Nuke. Mangga, Bu Nuke. Ya, oke. Oh ya. Selamat datang Bu Nuke. Ya. Ya, silakan. Semangat pagi Kak Pak. Ya, saya mau tanyakan, kalau orang yang tiba-tiba demam atau apa Kencona sangat disarankan atau gimana? Seperti itu Pak. Terus saya sih untuk penggunaan Kencona saat ini saya merasakan manfaatnya karena kebetulan orang tua saya 2 mereka batuk, terus tempat panas, pilek, saya kasih Kencona. Awalnya sih konsumsinya 10, terus naik 25 sampai ke 50. Dan memang belum sembuh total karena memang saya bilang kalau Kencona kan herbal, jadi mungkin agak lama, tapi ya saya sih rasa ya ada perubahan sekalipun. Ini mereka usianya, ibu saya sudah 68. Ya, sakitnya apa Ibu? Kayaknya gejala seperti virus kena corona gitu. Belum diperiksa dokter belum. Jadi cuma saya konsumsikan Kencona karena sempat juga rasakan yang saya juga tempat indera perasa hilang. Tapi waktu saya minum Kencona 2 hari itu kembali. 2 hari. Seperti itu. Jadi kayak ini. Cuma teman saya kebetulan dia nggak bisa ikut Zoom. Ini dia lagi ikut melalui WA saya ini. Dia nanya kalau pas anak-anaknya demam tinggi atau apa bisa nggak pakai Kencona? Ini dia lagi denger tapi pakai WA. Oke. Ibu Nuke, pada seseorang demam, ya, kalau demamnya memang tinggi betul, itu menunjukkan adanya suatu tingkat infeksi yang mungkin sudah masuk pada fase yang memang harus sangat perhatikan. Ya. Oleh karena itu minumnya lebih baik, misalnya ya 10 sampai 25 tetes ya, tapi lebih sering aja. 25 tetes manggapnya. Ya lebih baik awalnya. Lebih baik 10. Kita kan nggak tahu nanti ada ikutan penyakit sebelumnya misalnya gangguan paru-paru atau apa. Nanti kasihan karena dia akan keluar keringat terlalu banyak,
kemudian juga nanti dia mungkin nervous ya karena sering pipis dan sebagainya. Lebih baik memang misalnya 5 tetes tapi setiap setengah jam sekali, ya. 5 tetes setiap berapa? Ya, Setengah setiap jam kali ya? minum. Iya, setiap kali minum. Bahkan mungkin kita Setiap siapkan kali. ya aja. Misalnya minuman botol ya yang 1 liter misalnya. Nah, udah sekaligus saja kita masukkan sampai mungkin 50 sampai 100 tetes. Itu diminum terus-menerus. Iya, hanya dalam waktu 1 hari biasanya akan menurun. Ya, ini menurunnya menunjukkan bahwa aktivitas dari infektan ya, entah itu bakteri, entah virus, itu mulai menurun. Tapi kemudian jangan berhenti, ya. Ini menunjukkan bahwa tubuh harus dipersiapkan. Misalnya makannya harus lebih diperbanyak dan ya mungkin sayur mayur harus juga disertakan supaya segera untuk bisa katakanlah terhindar misalnya ketika yang kasus tadi COVID ya. Ini termasuk pengalaman kami beberapa minggu yang lalu seperti itu. Jadi ketika itu kami juga melihat kadang-kadang terpaksa kami tidak memberitahukan bahwa Anda kena COVID. Karena pertimbangan psikologis tertentu lah. Tapi kami harus geber terus. Tapi ternyata sampai mereka selesai semua. Kemudian sebenarnya NG2 Kencona ini bisa pada untuk luka. Ya, dibandingkan dengan misalnya obat iodin misalnya, itu jauh lebih aman. Kenapa? Obat merah itu sekali lagi kalau untuk anak kecil terutama misalnya di bawah 5 tahun itu kan sering melepuh. Karena kandungan dari hidrogen peroksidanya itu terlalu tinggi kadang-kadang dan anak belum bisa merespon. Karena itu kalau tipis saja pada luka yang tentunya yang tidak lebar ya, itu segera akan membaik. Kemudian juga kalau misalnya yang menanyakan, dok boleh nggak disemprotkan di bagian organ intim atau organ intim misalnya? Menurut saya ya harus lebih baik diencerkan. Kalau ada sesuatu yang serius, misalnya kasus keputihan, misalnya konsultasi dengan saya, supaya saya bisa mengarahkan, ya. Karena memang saya tidak bisa menghindari lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jadi merasa, dok, saya udah bosan dok berobat ke dokter bidan kemana aja. Ternyata dia membaik dengan NG2 Kencona. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan misalnya ibu-ibu yang lain, apalagi masih remaja, yang organ intim masih sensitif, ya itu tidak bisa disamakan. Jadi kasusnya apa? Ya, misalnya kasus jamur misalnya, ini memang tingkat kesulitannya tinggi. Nah, saya kadang harus menggunakan konsentrasi atau tetesan tertentu ya untuk seseorang yang terkena jamur misalnya. Bisa dengan misalnya hanya beberapa jenis bakteri yang sifatnya itu umum lah. Hampir setiap manusia mengalami ya, misalnya pada saat kecapean ini bakteri ini dia akan dominan ya. Nah itu kadang-kadang kita hanya memerlukan keseimbangan aja, kondisi asam basa pada vagina. Nah, ini tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi ya, bahkan kadang-kadang dengan minum itu dia sudah membaik, keputihannya akan selesai. Tapi kalau sekali lagi beberapa jenis keputihan itu memang agak rumit, memerlukan penanganan khusus, termasuk yang untuk gurah hidung, ya karena banyak yang menggunakan cara untuk mengatasi supaya cepat ini kasus anosmia tadi atau tidak bisa mencium tadi, itu kadang-kadang menggunakan hidung. Nah ini caranya harus menggunakan cara yang sederhana. Kalau mereka-mereka yang sudah biasa sholat, kan wudhu dulu tuh, biasa kan menyedot air dengan hidung, tapi itu harus dilatih. Ya, dengan air hangat sampai sedemikian rupa jangan tersedak ya, baru nanti kira-kira pakai lepek atau visin namanya apa itulah ya, pokoknya piring kecil lebih itu dimulai dengan tetesan 1 tetes dengan catatan harus sedikit rasa nyeri saja ya, tidak boleh sampai nyeri karena ini diperlukan berulang kan, sama terhadap mata. Kalau mata kan sudah tersedia yang namanya gelas pencuci mata, itu pun saya juga menyarankan hal yang sama. Lebih nyaman kalau kita berproses, jangan terlalu memaksakan cepat sembuh dalam nanti tidak nyaman, karena itu juga tentu belum sesuai apalagi kalau itu dinasihatkan orang lain. Jadi karena itu lebih baik berproses bertahap secara nyaman,
Kemudian sembuhnya pun juga berproses juga dengan seseorang tidak perlu harus kesakitan atau kapok bahkan. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Dok. Ya. Teman saya juga yang bertanya itu, dia sempat pakaikan Kencona ke ada dia kan suka pergi doa-doa, jadi ada pasiennya, dia pakaikan, dia stroke, dia pakai dia, langsung dia bisa jalan Dok. Apa ya? Dia kaget, bisa jalan. Ya, katanya, jadi pakai Kencona itu langsung ditetes di mulutnya berapa kali. Itu dia bisa langsung sembuh jalan. Ya, memang tapi tidak boleh disamakan loh Ibu. Karena kadang-kadang seseorang ya seperti tadi beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, seseorang itu dalam keadaan betul-betul matanya kita lihat bersama-sama ini, matanya ngucur terus air mata, hidungnya beler terus. Kemudian dia juga sudah 2 hari katanya, Dok, saya nggak bisa nyium apa-apa. Itu diteteskan di mata lah, kan kita bingung terapi ini. Tapi hanya 2 menit. Ya, dia kemudian saya nggak apa-apa, bisa mencium lagi, bisa makan lagi katanya. Ya ini tapi tidak harus disamakan ya. Saya harus belajar karena saya sebenarnya ahli dalam bidang iridologi ya. Tapi mata bukan untuk terapi, tapi untuk deteksi aja, untuk diagnosa lah gitu, membantu diagnosa. Oleh karena itu bagi mereka yang stroke, terutama ini yang sudah usia lanjut, menurut saya memang bertahap. Tapi ya puji Tuhan lah tadi ada yang langsung membaik sembuh. Tapi untuk orang lain, kaget juga dong, saya kaget. Ya. Bahkan mereka-mereka yang mau kemoterapi, ini kita keberhasilannya sangat tinggi ya, bahkan mencapai angka 90%. Jadi kalau yang mau kemoterapi dipersiapkan, nah tadi saya anjurkan memang takarannya sampai mungkin 50 tetes untuk sekali minum, 1 hari paling sedikit 2 kali 3 kali. Ini sedapat mungkin menjelang kemo dan nanti setelah kemo. Bahkan nanti kira-kira kalau misalnya sudah selesai misalnya program kemonya sampai mungkin 10 kali, sampai ada yang 50 kali misalnya, itu nanti juga mohon mengkonsumsinya Kencona itu dilanjutkan dulu ya sampai 6 bulan lah kalau yang orang yang sudah kemonya berat, supaya apa, bisa mengawal untuk sisa-sisa atau residu dari obat itu bisa segera dinetralisir supaya nanti kulitnya tidak hitam, wajahnya juga tidak kusam, tidak rambutnya rontok. Ya, dan ini testimoni kita banyak masalah kasus seseorang yang bisa mengkawal kemo ini dengan baik tanpa ada efek samping, sehingga bisa menyelesaikan kemonya dengan baik. Ya, ini Ibu dari pengalaman kita dan kita nanti akan selalu sharing terus untuk supaya kita bisa memaksimalkan, memberikan barokah manfaat kepada kita semua. Begitu. Terima kasih Dok. Terus Dok, saya mau minta, saya ingin mendengar lagi karena saya tempat terlambat sedikit. Jadi saya ingin suka dengar apa tadi penjelasan dokter dari awal tuh bagus sekali dan saya ingin berulang-ulang. Ya. Jujur ya. Nanti Pak Agus akan ngirim karena biasanya Pak Agus merekam. Oh ya, Pak Agus ya, jangan lupa. Saya bisa nanti Ibu mengumpulkan. Saya akan memberikan lagi materi itu secara khusus melalui Zoom meeting. Ya, saya akan izin sama Pak Agus. Bisa dengan senang hati. Ya, kita akan selalu. Saya baru mau bergerak. Saya paham dulu, benar-benar bisa paham. Dengan senang hati. Ya, saya bilang tadi sama suami saya, kita harus bergerak. Saya bilang, kita jalan, bantu. Sudah waktunya bisa ini kalau sudah mulai paham. Kalau saya nggak paham, belum ini bagaimana kita bisa yakinkan orang lain? Ya, terutama saya ingatkan Ibu di daerah Papua maupun Indonesia bagian timur ya, kasus DP ini juga menjadi perhatian ya. Mohon Ibu kalau misalnya ada begitu langsung aja prinsipnya anak ini, utama anak-anak ya, dikasih minum aja dengan misalnya kalau di bawah 10 tahun ya, itu 2 sampai katakan 10 tetes. Itu setiap kali minum.
Rokok saja, supaya jangan sampai masuk kepada demam berdarahnya. Ya, artinya itu kalau udah berdarah ini kan harus fasilitas rumah sakit, bahkan banyak yang tidak tertolong kan. Oleh karena itu cegat dulu supaya betul-betul tidak merebak ke arah demam berdarah. Jadi demamnya hanya sampai ke tingkat panas dingin aja. Dan itu biasanya kita kalau dengan Kencona, pengalaman kita tidak pernah lebih dari 3 hari sudah selesai. Anak bisa mati kembali. Gitu Ibu. Iya, terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Zoom hari ini luar biasa. Ya. Terima kasih banyak. Terus Pak Agus, saya mohon ada grup saya boleh dimasukkan supaya saya tahu ada Zoom-nya, bisa ikut. Oke. Grup ya. Nanti saya koordinasi dengan Bu Maria ya. Bu Maria. Nomor telepon kalau boleh. Ya, ya. Karena Ibu Maria jam terbangnya tinggi, Pak. Ya. Terus mengenai ini apa namanya rekaman dari setiap Zoom kita ada rekamannya. Jadi Ibu nanti tinggal minta lewat Bu Maria atau ke customer service ya, nomor handphonenya itu yang suka kirim berita ke Ibu ya. Tinggal sampaikan saja, nanti dia akan minta ke bagian IT untuk dikasih ke Ibu. Karena tidak mungkin semua rekaman kita kasihkan ke semua orang gitu kan, nanti penuh handphone dia. Jadi sesuai permintaan saja. Ya. Tapi jangan khawatir bahwa semua ini direkam. Jadi bercandanya kita juga kerekam Bu, tenang aja Bu. Oh di ini bagus di. Bisa aja Pak. Oke deh, terima kasih Pak Agus, Pak Dokter, terima kasih semua, terima kasih. Jadi jangan khawatir kalau Ibu memang sudah memahami. Saya lihat suami juga ada di belakang ikut mendengarkan ya. Nah suami juga, halo Pak. Jadi saya berharap sekali ya Ibu di sana bisa mengembangkan sehingga di Indonesia bagian timur ya Sorong, Papua gitu lah. Dokter Hiru mungkin sama saya bisa berangkat ke sana, kita keliling di sana, terakhir Raja Ampat Bu ya. Bu Ai, kayaknya Bu Ai mau menyampaikan sesuatu nih. Ya. Nah, silakan Bu Ai. Ada suaranya terdengar, Pak. Oh, bagus Bu. Keren. Bagus Bu Ai. Assalamualaikum untuk semuanya dan selamat sore buat Ibu Maria dan Ibu yang dari Sorong. Dari mana itu? Ya, Ibu Nuke namanya. Ya, Ibu Nuke dan lain sebagainya yang dari Tasik juga. Ya, Pak Ibu Dadang Aisyah. dan Pak Haji Agus juga Pak Dokter. Pak Dokter, saya mau minta tolong untuk diulas sedikit tentang ya sedikit atau banyak Manggala tentang yang cuci darah, yang sudah cuci darah, cara penggunaannya Pak Dokter. Ya. Karena mungkin yang cuci darah kan sangat rentan sekali. Bagaimana kalau dengan Kencona ini cara pemakaiannya dan lain sebagainya. Enggak. Ya, silakan Dok. Ya, Pak Dokter. Terima kasih. Bu Ani, kalau seseorang sudah mengalami gagal ginjal ini, semua baik makanan maupun minuman ya, apalagi kalau minuman sudah dibatasi satu hari 3 bulan dari 1 liter misalnya gitu. Ini penggunaan NG Kencona betul-betul juga harus cermat ya. Dan saya minta untuk pasien ini hanya cukup 1 hari dimulai dengan 1 tetes untuk 1 sendok air ya, untuk dia sudah dapat airnya hangat. Ini tujuannya apa? Kita untuk membantu meringankan kerja ginjal dulu. Yang kemudian kalau seorang sudah gagal ginjal, itu efisiensi dari kerja ginjal sudah sangat menurun ya, bahkan mungkin sudah di bawah 20%, bahkan ada yang 10% ya. Ini tentunya tidak boleh baik itu zat-zat mineral ataupun zat-zat yang lain yang walaupun tujuannya memperbaiki, tetapi harus dengan dosis atau tingkat konsentrasi tertentu ya, sehingga tujuan utama kita kalau sudah supaya proses urinasi atau efisiensi kerja ginjal sampai itu pelan-pelan. Bahkan saya ada memantau sampai lebih dari 2 minggu. Tiap hari 1 tetes untuk 1 sendok air.
Ya, ternyata ada perkembangan misalnya, dok sekarang pipis saya udah mulai baik. Oke, kalau pipis sudah baik, Anda boleh sekarang 1 hari Anda tingkatkan untuk 1,5 liter. Karena dokter tadi kan hanya membatasi untuk 1,5 liter kan. Nah, pelan-pelan, kemudian juga mohon diperhatikan juga ya, karena biasanya seseorang yang sudah mengalami gagal ginjal ini kan mengalami semacam frustasi ya, harus motivasi semangatnya yang bersangkutan tidak mengalami semacam frustasi atau mengalami stres yang sangat tinggi. Ini akan menjadikan ginjal kronik. Nah, ini akan menjadi parah ya. Oleh karena itu juga didorong motivasi untuk keluarganya, juga selalu membantu mendukung ya. Sementara kalau harus melakukan dialisa ya harus diantar gitu ya, cuci darahnya itu misalnya harus 1 minggu 2 kali, harus betul-betul dipenuhi dulu ya. Jangan kemudian berhenti, karena ini ada kasus ketika yang bersangkutan membaik setelah kita dampingi 1 bulan, hilang dari informasinya. Dia tidak melakukan cuci darah, tidak mau kontrol dokter, karena saking dia mengalami semacam euforia gitu. Saya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya setelah suatu saat yang bersangkutan itu mengalami kolap ya, di suatu daerah gitu. Nah, kemudian ya saya secara perlahan harus mengembalikan lagi untuk motivasi dan semangatnya. Karena memang orang-orang yang semacam ini memang harus mendapatkan dukungan dari para keluarga terdekat. Ya. Karena itu termasuk diantara yang penderita kanker ya. Bahkan saya berusaha untuk seseorang yang mendapatkan kencona itu menjelang untuk di kemo ya, langsung diangkat. Orang yang diangkat pasti nanti di kemo maupun di radiasi atau di sinar. Nah, dikawal dari awal supaya apa? Sekali lagi nantinya itu tingkat survival ya, atau tingkat pasien mempertahankan ya dirinya itu akan lebih baik gitu ya, walaupun kanker sampai sekarang pun juga orang tahu belum ada obatnya ya, tapi segala upaya seseorang yang kanker payudara sekarang sudah memiliki anak 3. Ya beliau selalu merangkul, menangis gitu ketika yang bersangkutan sudah diangkat payudaranya dua-duanya, tapi ternyata yang bersangkutan masih memiliki anak sampai 3 sehat-sehat dan kita sangat bahagia sekali. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita selalu memiliki perhatian, dan terima kasih tadi Bu Ai menyampaikan hal itu, karena beberapa pasien kita sudah ada mengalami semacam itu. Jangan panik Ibu, kalau perlu pasien nanti bisa disambungkan untuk saya berikan pengarahan dan nasihat-nasihat supaya yang bersangkutan bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Begitu Bu Ai. Oke, Bu Ai. Ya, terima kasih Itu penjelasannya. yang di belakang Bapak Bu Ai. Ya, Iya, Bapak masih sehat, luar biasa. alhamdulillah sehat. Iya. Jatuh kemarin Pak. Oh. Tuh, Pak Dokter. Iya, jatuhnya keselio atau ada Bukan lecet, apa namanya, luka, tapi alhamdulillah udah sekarang udah baik. Ini sekarang Tapi coba dikontrol juga, ada yang keselio tidak? udah enggak Ya. dikontrol. Jadi deteksi NG2 kencona aja Bu. Tipis-tipis saja ya. Juga disemprot, diolesin, minumnya nggak sedikit-sedikit, cerleng ya Pak. Ya ada apa-apa, jangan pelit-pelit. Dijerungkeun. Luar biasa. Bapak sampai usia 86 tahun masih punya jembatan menuju surga lah. Makanya sehat tuh Pak. Iya, wah luar biasa. Sampai usia 86 masih gagah beliau. Oke, ada lagi? Pak Dadang mau nyampaikan? Boleh. Oke. Halo. Ya. Saya mau nambahin aja tadi, balik lagi tadi karena nggak kedengar.
bagi yang baru acara ini selamat datang di sini ya. Terus bagi yang sudah ya, kita udah sama bahwa ini udah yang keberapa kali mengadakan sebuah acara seperti ini, dan alhamdulillah Pak Dokter luar biasa materinya hari ini, cukup luar biasa. Saya cuma bahas sharing tadi, ada pertanyaan tentang produk kita terutama yang Eduken Kona. Jadi mungkin saya sedikit tambahin itu karena ya Pak Dokter. Mangga. Yang ngambil dulu. Tujuh meeting Zoom kan. Kita ini namanya NG Eduken Kona, bukan ini, bukan Kona, ini NG Kona. NG itu Bapak mah memperhatikan betul. Iya. Oke. Iya. Jadi terus saya tadi bahwa apa yang Pak sampaikan betul. Ini juga pengalamannya nyata tentang berapa sih sebaiknya minum atau konsumsi ini. Tadi untuk yang normal-normal mungkin bisa 5 tetes. Nah ini lagi kebetulan saya lagi buka nih. Jadi kalau nih ada saudara yang lagi isolasi mandiri, ya. Saya kemarin saranin ini 2 hari. Hari ini saya saranin minumnya 10. Jadi dia baru WA saya nih. Alhamdulillah saya bangun tidur subuh sebelum sarapan, pas nyemil sebelum makan, habis sholat asar, pas nyemil lagi sebelum malam mau tidur 10 kali 10. Ini alhamdulillah sekarang udah cukup sehat, ngantuk terus memang posisinya adalah positif ya, jadi mandiri di rumah. Jangan takut Bu Maria, tadi Bu Maria kebanyakan 50 ya, jangan takut. Jadi untuk Bu Maria atau Bu Nuke yang ada di Sorong sana, banyak pun nggak apa, mungkin bukan sekaligus tapinya ya, mungkin begitu misalnya kan, bukan sekali 1 botol ditetesin minum begitu enggak, ini bahaya. Jadi sering. Nah itu ditambahkan dengan kita yang lain kayak ini madu di hewan. Nah yang lain-lainnya Pak, yang lainnya tadi ada teman yang dari juga rombongan mana nggak ada, itu udah nggak ada ya. Oke, yang dari Tasik tadi izin live karena dia lagi diskusi hari ini, katanya mau ada yang join sekitar berapa tadi, 5 apa 7 orang. Dia mau membuat program supaya bisa mendapatkan motor sampai dengan bulan Maret itu ada beberapa motor di antara mereka katanya. Luar biasa. Ya paling itu saja dari saya, cukup itu aja. Kita sharing bahwa ini bagus di Baik, terima kasih Pak Dadang. Oke. Terima kasih Pak Dadang. Dokter Heru ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Cukup. Jadi sedikit saya sampaikan Bapak, dalam situasi kayak ini terutama untuk anak-anak ya, karena seperti di kota-kota Jawa Barat yang lain, termasuk Tasik, kemudian nanti daerah sekitar Bogor lainnya juga akan diperketat lagi kan, bahkan akan jam malam. Mohon ketika mengonsumsi Eduken Kona ini ditambahkan dengan hidihani ya, karena anak-anak ini memang memerlukan untuk ekstra nutrisi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang. Sampai saya lupa, tidak hanya untuk anak-anak aja, kalau sudah proses dia dinyatakan positif, saya minta untuk selalu menggunakan kombinasi dengan madu ini ya, karena ini dari pengalaman kita lebih mempercepat ya untuk respon dari sistem antibodi tubuh, itu akan bisa segera untuk mengalahkan dari virusnya ya, sehingga segera negatif ya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, jangan menunggu sampai keluarga ini terkena ya, karena ini pemerintah dan juga para penanggulangan COVID ini sudah wanti-wanti. Ini klaster keluarga sudah mulai merebak. Jangan sampai stigma ini terus berkembang terus, ya, tapi harus kita hentikan. Nah, oleh karena itu jangan menunggu untuk mengonsumsi dari hidihani maupun Eduken Kona setelah kena dari salah satu keluarganya. Ya, ini menurut saya
kurang bijak lah. Ayo kita bareng-bareng untuk segera secepatnya bagaimana untuk kasus pandemi ini bisa kita selesaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Dr. Heru. Ya, jadi intinya bahwa supaya kita ini terhindar dari berbagai penyakit, apalagi yang sekarang momok sedang kita takuti adalah COVID-19, ya. Itu lebih baik kita mengkonsumsi NG2 Kencona bersamaan dengan Kidih Haniwan. Kita sehatnya dapat, bonusnya juga dapat, produknya juga bisa cepat tersebar, ya. Itu Bu Maria ya. Ya, saya pakai juga. Oke. Pak Dadang terima kasih 100 banyak. ya. Oke, terima kasih banyak. 100 Bu. 100. 100. 50 sama dia. Terima kasih banyak Dr. Heru, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Pokoknya hari Rabu dan Sabtu kita tidak pernah absen, ya. Kita akan apapun yang terjadi. Saya selalu akan menampilkan materi-materi yang diharapkan ya. Kalau bisa silakan mengusulkan, misalnya apa mau yang dibahas dengan senang hati. Seperti kemarin ada masukan, Dok itu untuk screeningnya dari Universitas Gadjah Mada itu tolong dong dibahas dong. Katanya itu sangat menarik itu. Oh ya tentu, karena kebetulan saya juga alumni dari Gadjah Mada itu. Nanti akan saya bahas secara khusus. Ya. Ya, oke. Ya, jadi kalaupun ada usulan ya silahkan, mau disampaikan ke Dr. Heru langsung boleh, mau sampaikan ke saya boleh. Ya. Intinya Rabu Sabtu adalah hari IMM. Oke. Apa namanya, luangkan untuk IMM ya. Jadi jangan sampai Sabtu dan Rabu kita meninggalkan handphone kita, meninggalkan laptop kita. Rabu Sabtu adalah hari IMM. Setuju? Setuju. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuka, ada salam. Boleh tanya sedikit? Oh, mangga. Dok, saya mau tanya buat Pak Dokter. Tadi papi saya ngomong, dia punya sebelah sini, seperti kemarin memang dia ada seperti ginjal. Katanya masih sakit. Tadi saya ada itu gimana ya untuk penggunaan Kenconanya? Posisinya di sebelah kanan atau kiri, Bu? Sebelah mana ya, Papi? Sebelah kiri, Dok. Itu apa ya, Dok? Ya, kalau sebelah kiri kemungkinan ya itu bagian yang sini, usia berapa? Ya. Usianya berapa? Ya. Usia hampir 60 usia sekarang berapa, Pi? 60 betul. Ya. 60, Dok. Ya gangguan di pinggang itu biasanya hampir semua lah yang lansia mengalami semacam itu. Oleh karena itu kalau memang sakitnya itu memang hanya nyeri di luar, kemungkinan ada beberapa saraf dan otot yang tertarik dari gerakan-gerakan yang mungkin secara mendadak atau apa. Ya. Itu bisa diolesi dengan yang hangat-hangat. Tapi kita juga menjaga dari dalam kemungkinan itu adanya gangguan misalnya. Karena tadi disebutkan posisinya sebelah kiri ya, itu kemungkinan ada gangguan pada bagian organ di dalam. Ya itu diminumnya juga NG2 Kencona, mohon ya mungkin ditingkatkan lah dari 10 mungkin jadi 15 gitu. Nanti akan ditandai, tipisnya akan sering banyak. Kalau memang itu 50 dong dikasih minum. Ya, berapa? 50. 10 tetes. Di 50 tetes sekali dikasih minum dong. Jangan terlalu banyak-banyak. Kalau udah usia lanjut, Dok. apalagi kalau kurang gerak. Kalau Bapak kurang gerak, ini prosesnya bertahap aja. Bapak sih bergerak, Dok. Tiap hari itu ke pasar. Jadi aktivitasnya tinggi. Iya. Ya kalau aktivitasnya oke aja. Bisa berhenti nih. Kalau sakit aja ya nggak bergerak nih. Ya. Moga-moga nanti dalam waktu yang singkat, mohon juga Ibu, selain minum air putihnya diperbanyak, juga nutrisinya diperhatikan. Ya sayur, buah itu mohon setiap hari harus ada. Ini untuk meningkatkan stamina tubuh secara umum. Ya karena sekali lagi peran daripada NG2 Kencona itu kan hanya sebagai semacam apa ya namanya meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi kan. Bahan-bahannya kan harus tersedia dengan baik. Jadi kalau dia minumnya NG2 Kencona berarti ekstra nutrisinya juga harus ditambah. Iya. Saya kasih Herbalife. Saya kasih minum Herbalife.
pipis misalnya itu diberitahukan aja nggak apa-apa. Bahkan kadang awalnya pipisnya keruh gitu. Nah, kemudian itu sudah ada mulai gangguan pada ginjal kan. Nah, itu cara awal untuk bagaimana membantu tadi rasa nyeri yang di pinggang tadi itu kemungkinan gangguan pada ginjal itu bisa teratasi dengan bertahap gitu. Gitu. Jadi apa namanya takarannya gimana? Memang awal cuma 55 dok. Dari awal sebelum sakit, baru mulai pilek batu hanya 5. Terus naik 10, 25, sekarang 50 dikasih suami. Cuma sehari 2 kali, 3 kali. 2-3 kali, iya. Ya, memang bagus sih Bu, kalau dengan adanya peningkatan semacam itu, apalagi beliau ada keluhan misalnya pada bagian pinggangnya, gitu. Itu nanti kemungkinan akan bisa membantu kasus dari ya tentang kondisi secara umum ya, orang yang sudah usia lanjut itu mengalami proses degeneratif. Nanti dengan dibantu semacam itu kondisi ginjal akan akan lebih nyaman karena beliau aktivitasnya masih tinggi, itu akan lebih mendukung. Jadi dok, tidak masalah kami tetap kasih seperti itu. Memang batunya awalnya agak tinggi, batu sampai kalau batuk tuh sakit, ini sakit ketarik loh. Sampai ketarik ke belakang. Iya. Ya, sakit sekali katanya kalau pas batuk tuh. Cuma batuknya sudah berangsur-angsur kurang. Iya. Sudah berkurang. Saya cuma mau tanya, jangan sampai saya salah. Seperti dokter bilang tadi kan, jangan sampai kita sudah ke terus sembarangan seperti taruh bikin satu sayur bening, taruh bawang merahnya 1 kilo. Nah, maksud saya bertanya jangan sampai saya salah. Seperti tidak masih normatif. Seseorang pernah kita punya pengalaman ya, seorang bayi yang baru 9 bulan ya, itu nenggak 1 botol itu. Ya karena ibunya teledor. Ya saya waktu itu tidak begitu khawatir ya karena penelitian kami panjang ya. Saya waktu itu hanya minta ini si bayi ini sering aja diminumin yang disukain aja. Nanti pasti akan susah tidur sampai malam. Betul, beliau melaporkan ketika pipis sering banget tapi bau sekali pipisnya itu, termasuk BAB-nya. Tapi saya juga minta jangan diulang lagi karena dia minta tuker ke saya 1 botol. Ya, ini pengalaman semacam itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu khawatir berlebihan kalau memang merasa dosisnya dosisnya kok tinggi. Memang setiap orang berbeda-beda. Tapi memang kalau yang kanker, memang saya wajibkan untuk mereka terutama mengkawal pada proses untuk kemoterapi maupun penyinaran itu dengan dosis yang tinggi, minimal 25 tetes sekali minum. Bahkan ada yang saya minta sampai 1 hari 10 kali. Ya karena kondisinya ini sangat berat banget. Karena Pak, kemonya ini kan terus membebani. Ya, residu obat itu kan terlalu menggerogoti dari kondisi kesehatannya. Padahal dia harus kemonya sampai lebih dari 30 kali. Ya. Tapi akhirnya beliau nurut, dia semangat makan, karena kulitnya juga tidak menghitam, rambutnya tidak rontok. Maka terus kita motivasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih yang usianya waktu itu kalau tidak sudah 42 tahun ya, seorang ustadzah. Ini ternyata sekarang sudah bisa melanjutkan pengabdian hidupnya dan kita sangat senang sekali. Begitu Ibu Nuke. Ya, terima kasih. Jadi dok, bisa tetap kita lanjutkan 50-50? Kalau itu memang nyaman untuk Bapak, oke. Tapi nanti kalau udah Bapak keluarnya, kok saya pipisnya sering banget, ya nanti dikurangkan, gitu aja. Karena itu efeknya sebenarnya membantu untuk bagaimana ginjal itu bisa lebih ringan. Tapi kadang-kadang kan ada orang nggak suka kalau 1 hari pipis sampai 10 kali, gitu kan. Padahal sebenarnya fungsi diuretik semacam itu membantu untuk seseorang segera keseimbangan ginjalnya terhadap cairannya tubuhnya itu segera pulih. Tapi kan juga kita bisa milih, yang milihnya yang nyaman. Pesan kita pengen pergi kencing-kencing terus ya. Iya, memang. Apalagi yang hipertensi juga begitu. Kalau malam itu yang nggak enak dok. Nah, iya. Tapi cara semacam itu sebenarnya cara yang nyaman, terpaksa harus kita jalani daripada kita harus diomong-omong di rumah sakit karena biaya yang mahal, kita nggak nyaman.
keluarga direpotin, diri kita juga direpotin. Begitu Ibu Nuke. Terima kasih Pak Dok ya. Terima kasih banyak. Saya sudah banyak rasakan manfaatnya. Kaki saya agak kram-kram, saya minum Kenkona sembuh. Jadi ya sudah waktunya bergerak. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih semua untuk keluarga Ibu Nuke. Ya. Oke, sehat-sehat keluarga Ibu Nuke, keluarga kita semua. Ya, Pak Gus. Semua sudah konsumsi, Pak. Oh iya, pasti. Apalagi saya setiap hari. Klaster keluarga, kata Pak Dokter sudah masuk klaster keluarga ya. Iya. Ngomong kalau mau ya, oke. Pak Gus, boleh saya bincang dengan Bu Nuke? Silakan. Ya, kalau boleh Bu, saya kan banyak testimoni tuh, ada yang ini dari Ibu. Saya mohon dikirimkan fotonya dan before afternya Bu, buat brosur. Ya nanti saya mulai buat ya Bu. Ya, ada berbeda-beda ya Bu kasusnya ya Bu ya. Untuk saya itu ditampilkan di brosur Bu. Oke baik. Ya, Ibu mungkin begini ya. Karena belum buat, jadi nanti kita buat yang baru ya, cari. Ya kebetulan Ibu Nuke yang banyak ininya, mungkin buat teman-teman semua ya. Jika memang ada pengalaman entah itu dari konsumen kita, dari teman kita, apalagi kita sendiri ya seperti Bu Nuke kan keluarga dan diri sendiri gitu ya. Boleh dikirimkan ya, mau ke Bu Heni boleh, mau ke kantor boleh ya. Testimoni tersebut supaya kita bisa sebarluaskan sehingga banyak orang yang membaca, banyak orang mengetahui dan banyak orang yang tertolong. Ya, mungkin standarnya adalah kalau ada foto ya foto, kalau bisa before after. Jadi sebelum mengkonsumsi misalnya bagaimana kondisinya setelah mengkonsumsi dengan hari berapa tetes misalnya selama sekian lama, apakah seminggu, sebulan gitu kan? Ya kemudian hasilnya difoto lagi seperti apa, atau beberapa video juga boleh ya. Jadi sudah ada banyak beberapa video akan kita tayangkan, apakah nanti akan di web atau kita coba setiap sambil menunggu acara ya kita akan putar beberapa video testimoni. Oke Bu Heni cukup? Iya, cukup Pak. Oke, ya. Itu fotonya sambil pegang NG2 ya Bu ya. Ya, sekalian promosi ya Bu ya. Kan kalau Bu Nuke di foto, kita kasih keterangan Bu Nuke dari Sorong gitu. Waduh, keren banget nih. Oke deh. Oke, ya terima kasih banyak sekali lagi ya. Sampai jumpa kita di hari Rabu ya. Selamat sore. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Selamat sore semuanya.